Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI, yang terhormat kepada Ibu Zulmanelis Darwis MSI, yang terhormat kepada Bapak Darsep MSI selaku dosen penguji skripsi, yang terhormat kepada Ibu Yuli Rahmawati MSc PhD, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Han Dianhar MSI selaku dosen pembimbing skripsi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian dengan judul Analisis kemampuan spasial peserta didik menggunakan virtual representation 3 dimensi pada topik geometri molekul. Baik, akan saya bahas diawali dari bab 1 ya, di latar belakang. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kompleksitas pengajaran dan pembelajaran di kimia dapat digambarkan dan dijelaskan melalui 3 level representasi, meliputi level makroskopik, level simbolik, dan level submikroskopik. Nah, namun visualisasi pada level submikroskopik merupakan hal yang sulit bagi peserta didik, karena entitas pada proses ini tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Nah, menurut Al-Balusi dan Abu-Saidi pada tahun 2016 menerangkan bahwasanya kemampuan spasial yang rendah ternyata menjadi penghalang kemampuan peserta didik untuk bisa memvisualkan interaksi pada level molekuler. Di samping itu, guru juga tidak pernah mengajarkan kemampuan spasial ini secara eksplisit kepada peserta didik, sehingga mengarahkan kepada pemahaman yang tidak utuh atau adanya miskonsepsi. Nah, terutama pada materi geometri molekul. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan kawan-kawan pada tahun 2013 menerangkan bahwasanya peserta didik kelas 11 di SMA 1 Gorontalo belum mampu menggambarkan bentuk molekul dengan tepat dan benar. Padahal kemampuan untuk bisa menggambar itu erat kaitannya dengan kemampuan spasial. Bagaimana daya visual kita terhadap suatu objek hingga dapat dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, mengatasi hal-hal seperti ini, peneliti menawarkan suatu solusi yakni menerapkan pembelajaran dengan menggunakan virtual representation 3 dimensi di dalam pembelajaran kimia, di mana penelitian ini menggunakan teknologi augmented reality. Nah, meskipun teknologi AR ini cukup berkembang pesat di Indonesia, namun impact-nya atau pengaruhnya terhadap kemampuan spasial, lalu bagaimana sih peserta didik menggunakan spasialnya dalam menyelesaikan persoalan di kimia, itu belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Nah, berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian tentang karakteristik kemampuan spasial peserta didik. Baik, sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama adalah peserta didik belum mampu menghubungkan ketiga level representasi. Yang kedua adalah karakteristik dari kemampuan spasial peserta didik itu beragam. Dan yang ketiga adalah implementasi teknologi virtual representation 3 dimensi terhadap kemampuan spasial pada pembelajaran kimia belum diterapkan di Indonesia ya. Lalu adapun fokus masalahnya adalah analisis kemampuan spasial peserta didik menggunakan virtual representation 3 dimensi pada topik geometri molekul. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian adalah menganalisis kemampuan spasial peserta didik menggunakan VR 3D pada topik geometri molekul. Lalu ada manfaat penelitian bagi beberapa pihak. Yang pertama untuk sekolah, diharapkan bisa memberikan informasi dan inovasi pembelajaran, terutama penggunaan VR 3D ini pada pembelajaran kimia. Lalu untuk guru sendiri, diharapkan bisa membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, bahkan bisa menjadi media ya, sebagai pembantu menjelaskan materi pelajaran. Sedangkan bagi peserta didik sendiri diharapkan bisa meningkatkan prestasi mereka terkhusus pada topik geometri molekul. Sedangkan untuk peneliti diharapkan bisa memberikan pengalaman, bahkan bisa memberikan wawasan ya terhadap bagaimana strategi pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan kemampuan spasial peserta didik, terutama pada pembelajaran kimia. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2 yang akan saya mulai dari kemampuan spasial yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan, mempertahankan, dan memanipulasi gambaran visual yang abstrak dengan baik. Adapun aspek kemampuan spasial yang telah dikembangkan oleh Lohman, jadi ada tiga. Yang pertama aspek visualisasi, yang kedua ada orientasi, dan yang ketiga adalah hubungan spasial. Baik, sekarang kita masuk yang kedua adalah VR 3D. Ini dapat diartikan sebagai pemodelan suatu objek tiga dimensi ya, secara virtual dengan bantuan komputer. Nah, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan turunan dari teknologi VR 3D ini yang dinamakan augmented reality. Nah, ini ada pun tampilan dari media AR yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan pada gambar 3. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3 yang akan saya awali dari tujuannya, seperti yang tadi telah disebutkan, yakni menganalisis kemampuan spasial peserta didik menggunakan VR 3D pada topik geometri molekul. Lalu untuk tempat dan pelaksanaannya sendiri di SMA 59 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Lalu untuk subjek penelitiannya kelas 10 MIPA 1 ya, dengan jumlah sebanyak 36 peserta didik. Lalu untuk metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Baik, sekarang kita masuk ke tahap penelitian. Jadi ada tiga, pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga akhir penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian sendiri, jadi ada dua kegiatan. Pertama, tahap pembelajaran itu sendiri, yang kedua ada pelaksanaan observasi. Nah, untuk tahap pembelajaran, peneliti telah mendesain untuk bisa mengupayakan
pengembangan kemampuan spasial peserdidik yang diintegrasikan dengan konten kimia terbagi menjadi 3 tahapan ya. Jadi ada engage, explore, dan explain. Baik, sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data. Jadi ada 5. Yang pertama wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara selama 15 menit secara semi terstruktur kepada 9 partisipan. Lalu yang kedua ada observasi, di mana di sini peneliti ada 2 orang yang bantu untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Lalu yang ketiga ada reflective journal, jadi ini berisi pernyataan reflektif dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Lalu ada writing drawing technique, jadi peserta didik diminta untuk menggambarkan bentuk molekul yang dilakukan pada saat sesi wawancara. Dan yang terakhir ada tes spasial, di mana peneliti memberikan 2 tes kepada peserta didik ya. Satu tes VSPRT ini, dan yang kedua adalah tes spasial geometri molekul. Baik, sekarang kita masuk ke teknik analisis data yang menurut Mills dan Huberman ada 3. Jadi yang pertama reduksi. Di sini peneliti mereduksi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan aspek kemampuan spasial, dan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri yang menggunakan VR 3D. Lalu yang kedua adalah penyajian data. Jadi menyajikan data hasil reduksi. Nah, salah satunya adalah grafik level pencapaian kemampuan spasial peserta didik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi, yakni menarik kesimpulan berdasarkan olahan data pada tahap sebelumnya untuk didapatkan kesimpulan yang kredibel. Untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data trustworthiness dengan kriteria credibility ya atau kredibilitas. Nah, menurut Guba dan Lincoln, jadi ada 4 teknik untuk meningkatkan kredibilitas di dalam suatu penelitian. Yang pertama ada teknik prolonged engagement, jadi keterlibatan peneliti dengan partisipan. Di sini dilakukan selama 5 minggu pada bulan Januari sampai Februari. Lalu untuk teknik yang kedua ada persistent observation. Jadi di sini peneliti melakukan observasi secara continued mendalam kepada partisipan. Lalu yang teknik yang ketiga ada progressive subjectivity. Jadi di sini peneliti dibantu oleh 2 orang untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir adalah member checking, di mana di sini merupakan teknik keabsahan data yang paling penting ya, karena di sini peneliti akan menanyakan tentang kebenaran dan kevalidan data terhadap partisipan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4 yang diawali dari pembelajaran menggunakan VR 3D. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jadi ada 3 tahap yang akan saya bahas. Pertama adalah tahap engage. Di sini engage yang dimaksud adalah memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik, menarik attention mereka. Dengan cara apa? Memberikan LKPD, dengan harapan bisa melatih dan mengembangkan kemampuan spasial mereka. Dengan cara apa? Yakni memberikan stimulus berupa tampilan dari bentuk molekul yang ditampilkan dalam media VR 3D ini ya. Adapun kegiatan pembelajarannya, jadi ada 4 hal. Yang pertama mereka penentuan bentuk molekul, yang kedua ada penentuan sudut ikatan, yang ketiga ada kepolaran molekul, dan yang keempat adalah penginterpretasian informasi spasial. Dan ternyata impact dari pembelajaran yang menggunakan VR 3D ini adalah membangun suasana pembelajaran yang kondusif, bahkan bisa meningkatkan antusias peserta didik sewaktu mengikuti pelajarannya seperti yang ditampilkan pada lembar observasi 1. Bahkan peserta didik sendiri itu memberikan tanggapan positif di mana mereka merasakan senang mengikuti pembelajaran ini dan mereka mengatakan mendapatkan informasi yang baru gitu, banyak sekali. Sebagai contoh seperti yang ditampilkan pada reflective journal yang pertama. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap explore, di mana peserta didik diminta untuk mengeksplorasi informasi spasial apa saja sih yang ditampilkan ataupun yang terdapat dalam media VR 3D ini. Dan berdasarkan hasil wawancara 2, mereka merasa sekali terbantu penggunaan VR 3D ini. Mereka mengatakan ternyata untuk visual secara manual, melihat suatu objek di dalam pikiran tanpa ada alat bantu itu cukup sulit untuk dilakukan. Sehingga bisa dikatakan VR 3D ini bisa menghadirkan hologram bentuk molekul secara penuh. Yang mengakibatkan sedikit itu tidak perlu menerjemahkan lagi dari gambar molekul 2 dimensi menjadi molekul 3 dimensinya gitu. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir adalah tahap explain. Nah, di mana tahap ini peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil pekerjaan mereka pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, sebagai contoh di LKPD ini, jadi peserta didik diminta untuk menentukan perkiraan besarnya sudut ikatan. Nah, dari lembar kerja ini ternyata satu sisi peserta didik sudah mampu membayangkan adanya pengaruh PEB ini terhadap suatu sudut ikatan, apakah sudut tersebut menjadi lebih kecil atau tidak. Bahkan impact lebih lanjut lagi, pembelajaran yang terbangun pun bisa berlangsung secara bermakna dan berkesan bagi diri peserta didik, di mana berdasarkan hasil wawancara 5, mereka mengatakan, oh ternyata air yang selama ini saya gunakan untuk mandi, untuk keperluan dan sebagainya, itu ketika saya mempelajari kimia, saya tahu oh ternyata strukturnya itu menyerupai bentuk V loh, atau memiliki bentuk bengkok gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik di dalam pembelajaran yang telah dilakukan dalam penelitian ini.
Sekarang kita masuk ke analisis kemampuan spasial peserta didik yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu visual, orientasi, dan hubungan. Nah, berdasarkan data tabel ini, hasil dari tes spasial geometri molekul, ternyata sebagian besar peserta didik kelas 10 MIPA 1 di SMA 1 di SMA 99 Jakarta ini berada di level kemampuan spasial sedang. Lalu jika kita lihat berdasarkan masing-masing aspeknya, ternyata rata-rata ya berada pada level yang melibatkan ke manipulasi mental dan rotasi objek, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Baik, sekarang kita masuk ke aspek yang pertama, visualisasi spasial. Jadi aspek ini mengukur kemampuan dari peserta didik untuk bisa melakukan beberapa transformasi mental, sehingga tidak hanya melakukan secara visual ya. Berdasarkan gambar yang ditampilkan pada slide ini, ternyata peserta didik yang berada di level kemampuan spasial tinggi dan sedang, itu bisa dikatakan lebih dari 50% sudah mampu ya untuk melakukan transformasi mental. Sedangkan untuk yang peserta didik berada di level kemampuan spasial rendah, itu masih di under 50, artinya belum mampu untuk melakukan visualisasi ini. Seperti yang ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, ini hasil pekerjaan dari mereka. Jadi awalnya peserta didik itu masih menggambarkan bentuk molekul menyerupai struktur Lewis. Jadi belum ada orientasi ruang dalam atom dalam molekul yang ditampilkan seperti ini. Nah, lalu setelah mengikuti pembelajaran, satu sisi mereka sudah mampu menggambarkan bentuk molekul dengan tepat dan benar. Di sisi lainnya, mereka pun sudah mampu melakukan pemberian notasi-notasi yang digunakan oleh ahli kimia di dalam menggambarkan bentuk molekul terutama pada bentuk 2 dimensi ya. Dan ini merupakan suatu hal yang baik untuk pembelajaran di kimia terutama untuk di kelas 10 di mana mereka baru pertama kali mengenal molekul ya yang lebih untuk molekul lebih dalam setelah mereka masuk ke tahap berikutnya gitu, maksudnya setelah SMP gitu ya. Dan ini berdasarkan hasil reflektif jurnal pun mereka mengatakan, oh ternyata kemampuan spasial itu penting loh dipelajari dalam memahami bentuk molekul gitu. Nah, sedangkan untuk peserta didik yang berada di level kemampuan spasial rendah, yang membuat menilai mereka menjadi paling kecil di antara siswa-siswa atau peserta didik lainnya adalah ternyata satu sisi mereka belum memahami konsepnya, sedangkan di sisi lainnya tadi mereka mengalami kendala untuk melakukan visualisasi secara spasial seperti yang ditampilkan pada gambar 21 ini, di mana mereka diminta untuk menentukan sudut ikatan 109 derajat itu di option yang mana. Ternyata untuk menentukan sudut 109 pun mereka mengira-ngira. Berarti kan bisa dikatakan mereka sendiri itu belum bisa melihat secara visual di dalam pikiran mereka mana sih yang bentuknya tetrahedral, yang bentuknya trigonal piramid, yang bentuknya trigonal panda dan sebagainya, dan hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi diri peserta didik yang berada di level kemampuan spasial rendah gitu. Selanjutnya kita masuk ke aspek hubungan spasial. Jadi ini merupakan aspek yang mengukur bagaimana sih kemampuan dari peserta didik untuk bisa merotasikan objek baik 2 dimensi atau 3 dimensi secara mental. Nah, berdasarkan gambar 25 ini dapat kita amati ya, ternyata sebagian besar atau bisa dikatakan keseluruhan peserta didik di 10 MIPA 1 ini sudah mampu melakukan rotasi secara mental. Nah, berdasarkan data ini, gambar 27 ditampilkan ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Jadi, peserta didik diminta untuk melakukan rotasi berdasarkan pola dari gambar yang telah ditentukan sebelumnya. Oh, ternyata hasilnya mereka pun satu sisi sudah bisa melakukan rotasi, di sisi lainnya mereka sudah bisa menjelaskan, oh ternyata pada poin 3 dan poin 4 ini awalnya berada di belakang pengamat. Lalu ketika dirotasikan, posisi mereka pindah menjadi di depan pengamat atau menghadap pengamat, dan hal ini merupakan suatu hal yang baik. Mengapa? Karena menurut Krajik dan Solveig, mereka menyatakan untuk bisa melakukan refleksi atau rotasi pada molekul 2 dimensi itu merupakan suatu hal yang sulit karena mereka harus membayangkan dulu di dalam pikiran mereka gitu. Bahkan berdasarkan reflektif jurnal 11, mereka menyatakan walaupun mereka bingung ataupun lamban dalam memahami materi ini, namun ketika menggunakan aplikasi VR 3D ini, pemahaman mereka menjadi terbantu dalam melihat bentuk molekul secara visual ya. Baik, sekarang aspek yang ketiga adalah orientasi spasial. Jadi aspek ini mengukur bagaimana sih kemampuan peserta didik untuk bisa mengamati atau pemberian perspektif mereka terhadap suatu objek. Nah, berdasarkan gambar 30 ini dapat kita ambil sebuah ini ya, benang merah. Ternyata peserta didik yang berada di level kemampuan spasial tinggi dan sedang bisa dikatakan
lebih dari 50 sudah mampu untuk memberikan perspektif mereka terhadap suatu objek gitu. Sedangkan yang peserta didik di level kemampuan spasial rendah bisa dikatakan masih belum mampu ya pemberian perspektif mereka terhadap suatu objek gitu. Baik, ini secontoh dari hasil pekerjaan peserta didik yang berada di level kemampuan tinggi dan sedang, di mana mereka sudah berhasil menempatkan diri mereka untuk melihat suatu objek. Nah, ini contohnya ya. Jadi, oh ternyata jika bentuk molekul yang ditampilkan ya, atau ditunjukkan pada tanda panah, jika digambarkan dalam bentuk dua dimensinya atau dalam bidang kertas, oh ternyata bentuknya ada yang menghadap pengamat, oh ternyata bentuknya ada yang membelakang pengamat. Dan ini merupakan suatu hal yang baik. Mengapa? Karena mereka itu tidak lagi sekadar menentukan bentuk molekul lalu selesai gitu begitu saja. Namun tidak begitu. Mereka harus memahami juga orientasi atom yang terdapat dalam suatu molekul gitu. Bahkan berdasarkan lembar observasi 9, mereka pun sudah akrab dengan istilah notasi-notasi yang digunakan oleh ahli kimia dalam menggambarkan bentuk molekul di bidang kertas gitu. Lalu berdasarkan hasil wawancara pula, mereka pun juga udah bisa untuk memberikan reason tentang mengapa sih bentuk molekul yang dilihat dari posisi atas jadi bentuknya begini, lalu dari bentuk bawah kenapa begini gitu. Sedangkan untuk peserta didik yang berada di level kemampuan spasial rendah, nah ini hasil pekerjaan mereka. Jadi satu sisi mereka masih tersendat ya untuk memberikan perspektif mereka, mana sih yang menghadap pengamat, mana yang membelakangi pengamat, sehingga ini menjadi suatu suatu tantangan tersendiri. Jadi ternyata menurut Popper, sebenarnya beban kognitif untuk melakukan rotasi mental itu lebih dipengaruhi dari sudut orientasi ya daripada kompleksitas objek itu sendiri gitu. Baik, sekarang kita masuk ke bab 5 yang akan saya mulai dari kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah peserta didik kelas 10 MIPA 1 di SMA 59 berada pada level kemampuan spasial sedang. Lalu implementasi VR 3D ini ternyata bisa membantu peserta didik untuk memvisualkan pada level submikroskopik. Lalu pelatihan dan bimbingan diberikan itu menghasilkan perkembangan kemampuan spasial pada berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu tantangannya yang muncul adalah keterbatasan penggunaan VR 3D ini yang masih hanya bisa digunakan pada HP berbasis Android. Lalu untuk penyesuaian strategi pembelajaran sendiri harus disesuaikan dengan karakteristik materi, lalu bagaimana diintegrasikannya lagi dengan kemampuan spasial yang akan hendak dibangun gitu. Lalu yang terakhir adalah temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, bermakna, berkesan, bahkan bisa meningkatkan antusias peserta didik ya di dalam pelajaran. Lalu saran yang pertama adalah guru bisa menggunakan VR 3D ini ya sebagai alternatif media pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan spasial pendidik. Lalu yang kedua, guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang telah diterapkan pada penelitian ini, yaitu ada engage, explore, dan expand dalam upaya meningkatkan kemampuan spasial mereka yang diintegrasikan dengan konten kimianya. Lalu yang terakhir adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi kemampuan spasial ini kan merupakan suatu keterampilan ya diperoleh dari hasil latihan dan bimbingan dalam waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi dengan kata lain untuk bisa mempertahankan kemampuan spasial ini perlu dilakukan follow up atau tindak lanjut pada pembelajaran kimia-kimia berikutnya dengan harapan kemampuan peserta didik ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.